Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dipertemukan Allah di masjid kebanggaan kita, Masjid Namira. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghaduha ilaihi aswaquha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Semoga nanti di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu surga. Salat dan salam, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Kita lanjutkan kajian sirah para nabi yang sempat libur panjang, libur Ramadan, libur Syawal. Dan sekarang kita lanjutkan terakhir, kita masih tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, Bapak Ibu, Nabi yang paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi yang paling banyak kisahnya diulang-ulang di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir. Loh, kok bisa Bani Israel ada di Mesir? Bani Israel itu pindah ke Mesir karena dulu di zamannya Nabi siapa? Nabi Yusuf. Seluruh Bani Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub, yang jumlahnya berapa? 12 bedol desa. Yang sebelumnya mereka tinggal di Baitul Maqdis, bedol desa semuanya pindah ke Mesir karena Nabi Yusuf menjadi pejabat Mesir. Oke, kemudian beranak pinak sehingga Bani Israel ini tumpah ruah di Mesir. Zaman berlalu, politik berganti. Sistem politik di zaman Nabi Yusuf sudah berubah karena Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu jaraknya sangat jauh, ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga kondisi perpolitikan berbeda. Bani Israel di zamannya Nabi Yusuf mendapatkan posisi di negeri Mesir, tapi politik berganti. Di zamannya Fir'aun, yaitu zamannya Nabi Musa, zaman sudah berubah. Rajanya pun berubah, bukan raja yang dulu itu. Sampai klimaknya raja ini dalam sebagian kisah disebutkan, Raja Mesir
Fir'aun bermimpi. Mimpinya itu dia melihat api dari arah timur Baitul Maqdis datang ke barat ke arah Mesir, dan api ini membakar habis rumah-rumah. Adik-adik nggak boleh rame, ditertibkan ibu-ibu putra-putrinya. Kembali materi. Maka api ini berangkat dari timur ke arah barat dan melalap habis rumah-rumahnya warga asli Mesir, namanya suku Kipti. Ketika Fir'aun terbangun, Fir'aun langsung mengumpulkan paranormalnya, ahli nujumnya, para penyihirnya, kumpulkan semuanya. Saya mimpi ada api dari arah timur Baitul Maqdis pergi ke barat dan membakar seluruh rumah-rumah suku asli Mesir, sedangkan rumah-rumah orang Bani Israel tidak terbakar. Maka ditafsiri, ditakwil mimpi ini oleh para penyihir paranormal, guru spiritual. Itu artinya nanti akan muncul orang dari Bani Israel yang akan menguasai Mesir. Dan nanti orang Bani Israel itu akan menguasai tahtamu. Maka akhirnya Fir'aun langsung bersikap. Sikapnya apa? Mengeluarkan apa namanya? Dekrit. Dekritnya berbunyi seluruh bayi-bayi Bani Israel harus dibunuh. Bayinya harus disembelih, yang laki-laki. Yang perempuan dibiarkan hidup. Maka berjalan para tentara-tentara bergerilya di tahun-tahun itu mencari orang yang hamil dan ngasih tanda, ditandai. Nanti kalau waktunya lahiran dipaksa diambil, bayinya dibunuh. Terus berjalan sampai banyak bayi-bayi Bani Israel yang dibunuhi, yang laki-laki. Sehingga ini berdampak pada populasinya Bani Israel. Lah Bani Israel di zaman itu warga kelas 2. Disuruh-suruh jadi budak, jadi kuli, jadi apa namanya, buruh di kebun, buruh di tenaga kerja kasar. Jadi bangsa Israel, Bani Israel sama bangsa Mesir itu punya sejarah kelam masa lalu. Bani Israel itu kelas 2. Karena banyak bayi-bayi dibunuh, populasi mereka semakin berkurang, para pemuda sudah jadi tua, gak ada generasi mudanya, sehingga Mesir ini kan butuh tenaga kerja. Gara-gara dibunuh semua, ya banyak yang mati, gak ada regenerasi, gak ada. Wis tuwek-tuwek kabeh. Akhirnya menteri ketenaga kerjaan datang ke Fir'aun. Wahai baginda, ini kalau dibiarkan terus begini bahaya. Nanti kita kekurangan tenaga pekerja. Karena yang ngerjakan sektor pertanian, sektor produksi, industri, kerja paksa ini orang-orang Bani Israel. Lah kalau dibunuh kabeh, nanti yang ngerjakan siapa ini? Akhirnya keluarlah dekrit terbaru. Dekrit terbaru itu mengatakan setahun bayi Bani Israel dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Lah Nabi Harun lahir di tahun yang tidak ada penyembelihan, sedangkan Nabi Musa lahir di tahun yang ada eksekusi bayi-bayi. Sehingga gak pernah dengar cerita bayinya Nabi Harun disembunyikan ibunya, ya. Harun sama Musa itu tua mana ya jamaah? Siapa yang lebih tua? Musa apa Harun? Siapa yang kakak, siapa yang adik? Harun yang lebih tua, ya. Kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa lahir di tahun penyembelihan, maka Allah ngasih ilham kepada mamanya Nabi Musa, ditaruh di tabut, ditaruh di kotak,
perintahkan agar kota itu ditaruh di dalamnya Musa kecil, kemudian diikat sama Siti siapa namanya? Siti Yukabat, Yuhafet atau Yukabat. Diikat, kalau ada sidak polisi Mesir datang ke rumah-rumah, itu Musa kecil ditaruh di kota, dilarung di laut, terus talinya terurai, nanti ujungnya diikat sama mamanya Nabi Musa. Kalau prajurit sudah pergi, maka tali itu ditarik lagi. Kalau datang lagi, dilepas lagi, terus diikat. Ketika pergi, ditarik lagi. Sampai suatu waktu, karena tergesa-gesa, kota itu ditaruh di Sungai Nil. Sungai Nil, sungai yang melintasi Mesir, Sudan, panjang tuh sungai Nil. Makanya Mesir itu lumbung pangan. Makanya ceritanya Nabi Yakub dulu yang saya ceritakan di tempat ini, Nabi Yakub kan anak-anaknya suruh cari makanan kemana? Ke Mesir. Itu jangan heran, karena ada air. Di mana ada air ada kehidupan, ada air ada peradaban. Semua peradaban besar ada air di situ. Ya, ada air. Lah Mesir itu termasuk mengapa nanti ya Amr bin As kok menaklukkan Mesir, diantaranya lihat Mesir itu hijau, subur karena ada sungai Nil itu. Oke. Ternyata lupa Ummu Musa ini, ya, nggak diikat, akhirnya mengalir. Ya, sedangkan ibunya Nabi Musa memerintahkan putrinya, memerintahkan saudarinya siapa? Musa untuk mengikuti sampai intinya ceritanya panjang. Ini masih ngulangi loh ini, karena aku nggak bisa bayangkan 2 bulan langsung diteruskan itu. Lali awakmu itu. Bang tak ulangi lagi ini. Akhirnya masuk ke istananya siapa? Fir'aun, ke permaisuri, danyang-danyang kerajaan itu. Akhirnya dibawa sama istrinya Fir'aun. Namanya siapa ya jamaah? Hah? Siapa? Asiyah. Di antara wanita yang terbaik di muka bumi, Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini siapanya Fir'aun? Imra'atu Fir'aun. Abbara al-Qur'anu anna Asiyah imra'atu Fir'aun walaysa zauja Fir'aun. Dulu pernah saya ceritakan, nggak tahu sudah apa belum. Kata istri di dalam Al-Quran itu kadang pakai kata zaujah, zauj, azwaj. Kadang pakai kata imro'ah. Sebagian ulama menjelaskan, kalau hubungan suami istri dalam Al-Quran, istrinya disebut kata imro'ah, itu artinya ada masalah. Ruhiyahnya nggak nyambung. Makanya imro'atul Lut, imro'atul Nuh, bukan zaujatul Lut, bukan zaujatul Nuh, tapi imro'ah. Pakai lafaz apa? Imro'ah. Imro'ah itu berarti ada masalah dalam hubungannya itu. Tapi kalau zaud itu hubungannya baik. Makanya di antara doa yang diajarkan kan, Rabbana hablana min azwajina. Naam. Istrinya Imron disebut imro'ah, setelah itu disebutkan zauja. Kenapa kok 2? Karena imro'ah itu waktu masih mandul. Setelah itu, mohon maaf, bukan istrinya Imron, istrinya Nabi Zakaria. Pertama disebut imro'ah, kedua disebut zaujah. Fa aslahna lahu zaujah. Ketika sudah diperbaiki, baru namanya bukan imro'ah lagi, tapi apa? Zaujah. Iki mbu sampean paham buka? Muka-muka paham, gak paham yo, gak apa-apa. Soalnya bahasa Arab sih masalahnya. Paham tak aku ngomong iki? Kata istri gue di dalam Al-Quran kadang pakai imro'ah, kadang pakai zaujah. Nah imro'ah itu konotasinya kurang api, tapi ini zaujah itu konotasinya apa?
Wis ngono daripada bulat ya. Lah Fir'aun ini istrinya nggak pakai kata zaujah, pakai kata apa? Imro'ah, berarti ada yang nggak nyambung. Gitu. Karena Asia ini muslimah, mukminah. Sedangkan Fir'aun ini apa? Kafir. Akhirnya karena memang pengen dua anak ini, Asia binti Muzahim ini dirawat Nabi Musa. Fir'aun teko, lho sopo iki kok ana arek cilik lho kene iki. Setelah didelok, lho iki Bani Israil iki, duduk Kipti. Lho suku Kipti sama Israili beda. Fir'aun ini Kipti, suku asli bangsa Mesir, sedangkan ini Israili, mungkin kulitnya juga beda. Ketika Fir'aun tahu nih Musa wajahnya bukan wajah Kipti, pengen dibunuh, dihalangi sama siapa? Asia. Jangan, ini nanti menjadi penyejuk pandangan bagi kita, atau kita jadikan anak, akan bermanfaat bagimu. Dan benar memang bermanfaat diajak masuk Islam, nggak mau. Tapi akhirnya ragu-ragu Fir'aun ini, sampai banyak versi. Ini nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, adanya di cerita-cerita Israiliyah. Ya, hadisu an Bani Israil wala haraj, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Ceritakan tentang Bani Israil, jangan dipercaya tapi jangan didustakan. Wis critakno ngono wae. Bu bener Bu Salam buka. Critakno, aja diyakini, aja dibenerno, aja disalahno. Wis rungokno wae. Ya. Diceritakan wallahu alam bisawab, Fir'aun ini sekata istrinya, wis gini aja. Ya wahai suamiku, kasih Musa ini apa? Bara api dan apa satunya? Ya, yang terkenal aku cilik diajari guruku di madrasah itu apa? Roti. Nah, jeneng ini anak cilik gak ngerti apa-apa di iki. Coba sampean kasih pilihan, wowo sama apa? Roti. Ternyata Musa cilik luwe milih apa? Bara api. Katanya dimakan sama Nabi siapa? Musa. Makanya Nabi Musa kurang fasih, berbeda dengan siapa? Nabi Harun. Nah wallahu alam bener apa enggak, tapi sering diceritakan ngono. Termasuk nama ibunya Nabi Musa jenenge Yukabat itu enggak ada di Al-Quran, enggak ada di hadis. Tapi begitulah Bani Israel menceritakan, ya kita riwayatkan. Jangan dibenarkan, jangan didustakan, wis biarkan saja. Thayyib. Akhirnya Nabi Musa ro'a wa nasya'a fi baiti Fir'aun, fi qasri Fir'aun. Tumbuh berkembang Nabi Musa ini. Tetapi waktu masih kecil itu tidak ada yang bisa nyusui Nabi Musa. Seluruh wanita-wanita istana nggak ada yang bisa, nangis terus. Akhirnya ukhtu Musa tadi yang keliling-keliling, yang melihat Musa ini kemana, kan tahu nih saudarinya Musa ngomong, masuk ke istana dan mengatakan, saya akan tunjukkan kepadamu wanita yang bisa menyusui bayi ini. Ditunjukkanlah Ummu Musa. Akhirnya Ummu Musa bisa masuk istana, bahkan dapat jaminan rasa aman, bahkan digaji. Bahkan akhirnya Musa boleh tinggal di rumahnya siapa? Ibunya. Itu sudah janjinya Allah di Al-Quran, kami akan kembalikan anakmu kepadamu. Oke. Terus kisahnya panjang sampai akhirnya klimaknya nih, Nabi Musa ngapain? Melihat dua orang bertengkar, satu Kipti, yang satu Israili. Paham maksudnya? Yang satu Kipti, suku asli bangsa Mesir. Iku asline atine Firaun iku gak enak. Ojo-ojo iki justru iki nabi iki. Ojo-ojo iki sing ditunggu-tunggu, sing nanti akan mengalahkan kerajaan. Ojo-ojo hari iki. Sudah was-was hatinya Firaun. Ya. Makanya Pak, coba dicari-cari tentara di mana-mana, justru malah ada di istananya Firaun. Makanya perhatikan saya, tempat yang paling berbahaya itu tempat yang paling aman. Benar buka itu. Tapi bisa jadi tempat yang paling bahaya itu tempat yang paling aman. Oh, digeleki pasukan di muka bumi, dicari-cari, digeledah-geledah, lah tambah ada di mana?
ada di istana. Takdirnya Allah berjalan luar biasa itu. Takdirnya Allah berjalan. Innallaha idza qaddara syai'an hayya asbaba. Allah tepakno kabeh itu. Singkat kata, sampai akhirnya Nabi Musa ketemu dua orang berkelahi, suku Kipti dan suku Israili gelut tukaran. Terus yang Israili njaluk tolong Nabi Musa. Akhirnya singkat kata Nabi Musa memukul yang suku apa? Kipti. Nabi Musa itu kuat wongnya, Pak. Kuat. Ditempeleng. Siapa namanya? Si Kipti itu langsung mati, geblak mati. Nabi Musa bingung. Duh kok mati? Wah, akhirnya Pak digelek-geleki polisi apa? Mesir. Polisi-polisi Mesir geleki sapa sing mateni iki. Ya. Sampai akhirnya justru yang membocorkan bahwa yang membunuh itu Nabi Musa justru orang tadi itu. Apakah engkau ingin membunuhku seperti kemarin engkau membunuh orang apa? Kipti itu. Singkat kata akhirnya Nabi Musa hijrah. Karena dicari-cari, dikejar-kejar, Nabi Musa hijrah. Hijrah kemana? Ke Madian. Saman kalau lihat petanya itu dari Mesir, Gurun Sirih. Saman kalau lihat peta Jazirah Arab, mohon maaf, Laut Merah. Tahu Laut Merah? Tahu enggak? Laut Merah, lihat peta ke utara, nanti lautnya akan nyekeh. Ngerti nyekeh? Kayak ketapel nyekeh ini. Paham? Nek gak paham ya repot jelas nih. Tolong sing pinter. Kan zaman kalau lihat Laut Merah itu Pak, ujung paling utara kan nyekeh gini Pak. Nah, yang paling utara kan Gurun Sirih itu Sinai. Nah yang barat itu nanti yang sekarang terusan Suez itu loh. Yang barat. Yang timur namanya Teluk Aqaba. Terusan Suez itu yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Sampai tak kasih tahu ya, kenapa Israel itu pengen gasak Gaza? Karena ingin menciptakan terusan baru. Sampai kalau lihat peta akan tahu omongan saya ini. Israel berusaha nyikat Gaza itu karena kalau sampai lihat, begini lihat saya semuanya. Kelihatan di situ. Ini kan gini kan? Begini. Di ujung dari Laut Merah itu begini. Ini sekarang diteruskan terusan Suez menghubungkan antara Laut Merah dengan apa? Mediterania. Zaman dulu Pak, sebelum ini di terusan Suez ini disobek itu, diteruskan. Dulu itu orang Eropa itu Pak, kalau ke Indonesia itu ngerek ke Afrika dulu. Ngerti ngerek tambuh basa sak karepku iki wis. Ngerek sana Pak. Sampai ke Afrika Selatan, baru ke Samudra Hindia, baru sampai tanah Nusantara ini. Betapa banyak waktu yang terbuang dan betapa tenaga yang terbuang. Maka diteruskan ke Suez. Tapi dikuasai Mesir. Lah Israel berkepentingan, Mbak. Dan itu sudah program mereka dari dulu. Namanya terusan Ben Gurion. Makanya itu mau tidak mau Gaza harus disingkirkan. Karena proyek ambisi mereka itu membuat terusan baru dari Teluk Aqaba dijebol nang gone Gaza nembus nang Mediterania. Itu mereka sendiri yang ngomong sudah. Bukan rahasia lagi, sudah semua orang tahu. Kecuali yang nggak tahu. Ya, kecuali yang tidak tahu. Lah, kenapa kok cerita itu, Ustaz? Lah, maksud saya, lihat saya. Ulama berselisih pendapat Laut Merah yang diseberangi Nabi Musa itu yang mana? Tadi kan saya bilang yang nyeke itu kan. Yang sekarang Suez itu ataukah yang Teluk Aqaba? Ah, itu baru khilaf. Coba saya lihat peta sekarang akan tahu. Tapi gak usah dilihat kesuwen. Ya, wallahu alam pendapat yang lebih kuat yang diseberangi Nabi Musa itu yang teluk yang timur. Yang apa tadi teluk apa namanya? Aqaba. Itu ketika diseberangi oleh Nabi Musa jatuhnya ke negara Jordania. Dan Jordania itulah tempatnya Madian. Madian itu kontemporernya sekarang Saudi Utara atau Jordania Selatan. Ya, tuh. Sehingga Nabi Musa ada di
Madian. Di Madian Nabi Musa sedih, ya Allah, aku butuh diri, aku benar-benar fakir terhadap kebaikanmu ya Allah. Nangis, sedihlah Nabi Musa ini. Sebatang kara karena semua keluarganya di Mesir, Pak. Terusir sendirian, gak kenal siapa-siapa. Ya Allah, aku benar-benar fakir terhadap kebaikanmu ya Allah. Sedih Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa ketemu dengan dua cewek, dua akhwat, dua wanita atau gadis lah. Waktu itu ada sumur, Pak. Orang-orang ngambil apa? Ngambil air, antri. Ini wanita. Sifat yang paling menonjol ditampilkan wanita ini apa? Haya, malu. Gak ikut desek-desekan, nunggu di belakang, nunggu para lelaki ini ngambil air. Kalau sudah selesai, baru wanita ini mau ngambil air biar gak ikhtilat, biar gak campur baur, nunggu dulu. Nabi Musa kasihan. Kalian mau apa? Ngambil air. Diambilkan sama Nabi Musa. Setelah diambilkan pulang nih dua gadis ini. Dua gadis ini mungkin cerita ke bapaknya. Lah bapaknya ini banyak sekali orang mengatakan Nabi Syuaib. Padahal enggak. Karena rentan jaraknya Nabi Musa dengan Nabi siapa? Syuaib itu jauh. Tapi banyak yang mengkaitkan dan itu dianggap kalau nama tempatnya sama, oke, bener. Nama tempatnya apa? Madian. Apakah itu bapaknya wanita itu Nabi Syuaib? Tidak ada data yang menguatkan itu. Cuma masyhurnya orang sudah terlanjur ngomong itu Nabi siapa? Syuaib. Padahal tidak. Beda umat, beda jauh masanya. Dan Nabi Syuaib itu Arab. Tadi kan sebut Mesir Kipti, Bani Israel. Nabi Syuaib itu rasnya ras Arab. Ras Nabi yang Arab berapa, Pak? Banyak orang yang mengatakan negeri Arab itu negeri para nabi. Enggak. Nabi Arab cuma 4. Daldil 4. Siapa saja 4 ini? Syuaib, Hud, Muhammad. Satunya siapa? Saleh. 4 doang. Itu pun Syuaib diperselisihkan. Perselisihan. Lihat uniknya lagi, Hud, Saleh ini nggak ada di Injil. Mungkin karena Arab itu, mereka nggak senang sama Arab. Nggak ada di Injil. Semua Nabi ada kecuali Hud, Saleh nggak ada. Soalnya Nabi Arab nih, bukan Israeli. Musa, Daud, Sulaiman itu Israeli semua itu. Oke. Jadi negeri para Nabi bukan Arab, tapi Syam. Meskipun sekarang Syam jadi negara apa? Arab. Oke, kembali ke materi. Akhirnya ini wanita balik lagi datang ke Nabi Musa dengan penuh istihya, penuh malu-malu, sungkan-sungkan begitu. Dia datang ke Nabi Musa sambil menundukkan pandangan. Sesungguhnya ayah kami mengundangmu datang ke rumah kami. Itu kan diundang. Terus perempuan ini ngasih masukan kepada ayahnya, orang yang paling layak engkau jadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah. Dua-duanya ada di Musa. Kuat Nabi Musa itu, terus amanah orangnya. Akhirnya singkat kata dikawinkan sama perempuan tadi dengan salah satunya, dengan syarat suruh bekerja berapa tahun? Berapa tahun? Berapa Ustaz? Sama nih hijaj, berarti 8 tahun. Zaman biyen ngono Pak, mahar mbek kerja. Wis kau bayar mahar wis kerja nang aku wae. Ya mungkin aja zaman dulu kulturnya kayak gitu. Oke, akhirnya Pak, jadi mantunya orang tadi itu, kamu diselamatkan dari bangsa yang dolim di Mesir sana, wis di sini aja. Sampai lama Nabi Musa meninggalkan Mesir, hidup di negeri pengasingan. Dan hijrah itu sunnahnya para nabi. Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Musa hijrah, Nabi Lut hijrah, ya Nabi Muhammad hijrah, para sahabat hijrah. Hijrah itu diantara sunnah para nabi. Ya, oke. Akhirnya ya jamaah, ini ada faedah. Apa istimewanya wanita ini kok sampai dijadikan Allah istrinya Nabi Musa? Kata para ulama, setelah diteliti ayat-ayat tentang kisah tadi itu, tidak ada sifat yang menonjol dari wanita ini, tidak ada, kecuali satu tok. Apa itu?
Malu, pemalu. Makanya sifat malu itu bagus, terutama bagi perempuan. Soalnya rata-rata wedok gak duwe isin, joget-joget di TikTok, wes nggelek wong wedok sing duwe isin tuh wangel. Gini mboten? Setuju Bapak? Ibu-ibu setuju? Gak setuju, ibu-ibu? Akhirnya Nabi Musa izin mau kembali ke Mesir. Inilah muncul tanggung jawab yang besar. Akhirnya Nabi Musa izin mau kembali ke Mesir, setelah silaturahim, nyambung keluarga. Ada keluarga, ada Nabi Harun di sana. Bisa loh sama Nabi Harun itu. Ada Nabi Harun, ada mamanya, ada ukhtinya, ada pamannya mungkin. Akhirnya Nabi Musa izin kembali ke Mesir, membawa siapa? Membawa istrinya. Dibawa tuh istrinya kembali ke Mesir. Disinilah babak baru kehidupan Nabi Musa dimulai. Ya, Nabi Musa berjalan sampai Nabi Musa disebutkan dalam surat banyak ya, disebutkan di antaranya di surat Toha ayat 9 sampai ayat 10. Wa hal ataka haditsu Musa idra'a nara. Jadi Nabi Musa melihat di atas bukit itu ada api. Faqala li ahli mkuthu. Nabi Musa berkata kepada keluarganya, di sini dulu ya, coba tak lihat. Barangkali di sana ada api untuk menghangatkan kalian. Kamu diam di sini dulu, jangan kemana-mana. Nabi Musa ke bukit itu. Ini namanya bukit apa? Lembah apa? Iya, Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Falamma ataha nudiya ya Musa. Di tempat inilah Nabi Musa diangkat jadi nabi. Nabi Musa dipanggil. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Rob dalam bahasa Arab itu mengandung 3 makna ya jemaah. Ya, di sini dikatakan inni ana rabbuk. Aku ini Robmu. Rob dalam bahasa Arab mengandung 3 makna. 1, pencipta. 2, pemilik dan penguasa. 3, pengatur. Disingkat dalam bahasa Indonesia namanya apa? Tuhan. Fakhla'na alaik. Lepaskan 2 sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas, itu kamu ada di lembah yang suci namanya Tuwa. Akhirnya terus Allah katakan lagi wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Nah, perhatikan. Aku memilihmu wahai Musa. Dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Wahyu pertama kepada Nabi. Dengarkan. Simak baik-baik. Apa yang Allah wahyukan pertama kali ke Nabi Musa. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Sembahlah aku. Terang, nyata, gak ada gumut, tidak ada keraguan-raguan. Aku ini Allah, Tuhan yang satu, sembahlah aku. Sama dengan yang turun ke Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, jelas. Dan ini basic, fundamental banget ini. Akidah yang paling pokok. Akidah itu nggak boleh remeng-remeng, nggak boleh. Kalau ada akidah kok remeng-remeng, nggak benar. Karena akidah itu harus paling jelas. Allah itu satu, tapi terdiri dari 3 unsur. Tapi 3 unsur ini sebenarnya satu. Tapi satu ini, bingung. Kalau Islam kan, Qul huwallahu ahad. Ini basic ya, nggak boleh ada kesamaran. Makanya saya sering melihat debat-debat kristologi itu, tidak ada ayat di Bible, di Injil, Nabi Isa berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada ngomong kayak gitu. Aku ini anak Tuhan, sembah. Tidak ada. Padahal itu kan basic. Yang nggak boleh ada kesamaran, harusnya begitu loh. Nah ini Nabi Musa jelas tuh. Innani anallah, aku ini Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah salat. Jadi, perhatikan saya. Titah pertama kali Allah kepada Nabi Musa, nomor 1 tauhid, nomor 2 apa? Salat. Yang salat nih gak boleh diremeh-remeh, no. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar, sapa wong sing ninggalno salat kafir. Awakmu nakal-nakal tapi ojo sampai ninggalno salat. Tapi ojo nakal. Pokoke awakmu gak salat wis temen gak ono apike belas. Awakmu gak nglakoni salat gak ono apike. Blas. Ojo main-main karo salat. Itu garis merah. Kan wis bolak-balik tak sampai nonton mriki gitu. Jangankan wong sing gak salat, wong sing salat lu iso cilaka. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu nyemplung di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami gak salat. Wong nek gak salat gak usah dibahas, pasti nyemplung. Jangankan wong sing gak salat, wong sing salat wae iso cilaka kok. Fawailul lil musallin, maka wail bagi orang yang salat. Wail itu maknanya ada 2. Makna yang pertama al-halak, binasa. Makna yang kedua al-wadi fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Jadi fawailul lil musallin itu artine cilaka kanggo wong sing salat. Makna sing nomor 2, jeglongan nduk neraka kanggo wong sing salat. Ustaz gak salah ta Ustaz, mosok wong salat kok cilaka? Lho gak salah itu, ayatnya bener. Tapi ono kelanjutane. Alladzina hum an salatihim sahun, yaiku wong sing salat tapi lalai. Iku sing kena cilaka. Salat tapi lalai. Salat lalai ku sing piye Ustaz? Ini bolak-balik saya sampaikan, saya ulangi lagi. Salat yang lalai itu yang bagaimana Ustaz? Salat yang lalai itu salat yang di dalamnya ada 6 hal. Ya, khamsu sifatin la sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. Ada 6 hal di dalam salat, ciri salatnya orang munafik. Salat yang lalai. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Al-kasal indal qiyami ilaiha, males. Nek sampean salat kok males, wail. Cilaka. Tapi kan salat meskipun awakmu salat. Wail. Nomor 1 kasal. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat males. Nomor 2 mura'atun nasi inda fi'liha, ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa. Nomor 1 malas, nomor 2 riya, nomor 3 wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Nomor 4 wa nakruha, cepat gerakannya. Nomor 5 wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Yang nomor 6 wa takhalluf an jama'atiha, enggak mau salat jamaah bagi yang laki-laki. Wis langsung Nabi Musa berangkat. Setelah dapat titah itu berarti Nabi Musa diangkat, dilantik oleh Allah menjadi apa? Nabi. Setelah itu, perhatikan saya nih, penting nih. Nabi Musa dapat tugas dakwah pertama. Nabi Musa dapat tugas dakwah pertama. Kalau tadi kan wahyu pertama, tauhid, nomor 2 apa? Salat. Setelah itu dikasih tugas dakwah. Apa tugas dakwahnya? Surat Toha ayat 43-44. Ya, disuruh berangkat menuju Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Pergilah, idhaba ila Fir'aun. Disuruh berangkat ke Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Innahu Toha. Wahai Musa, pergilah ke Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Titah dakwah pertama disuruh datang ke Fir'aun. Ketika mendapatkan titah dakwah pertama, Nabi Musa berdoa.
dengan doa yang legendaris. Tidak ada orang yang nggak hafal. Semua hafal, kecuali yang nggak hafal. Gimana doanya? Makanya doa ini doa luar biasa ini, Pak. Seorang dai harus meresapi doa ini. Doa yang pertama adalah Rabbis rahli sadri. Setelah dapat titah dakwah itu, Nabi Musa tahu dia nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Maka langsung berdoa. Apa doanya? Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi seorang dai harus lapang dada. Ojo ngamuan, ojo ngambekan. Ngambek gak situ dari dai. Nabi Musa tahu dakwanya nggak mungkin langsung diterima. Beliau tahu harus punya siatus sodr. Seorang dai harus punya dada yang jembar, gak gampang baper, gak gampang tersinggungan, gak gampang mangkel, gak gampang loro hati. Makanya sing diminta Nabi Musa pertama, ya Allah jembarkan dadaku. Harus lapang hati. Jadi orang berdakwah gak lapang hati. Nomor satu. Setelah itu yang diminta Nabi Musa apa? Rabbis rahli sadri, terus wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Seorang juru dakwah dai tidak boleh menisbatkan keberhasilannya kepada dirinya. Aku nek ngomong kan enak. Ceramahku itu jelas. Nek liyane gak jelas ngomongnya. Aku titelku tinggi. Ngono ku gak oleh ngomong. Dia harus menisbatkan keberhasilan kepada Allah. Kamu itu bisa karena dimudahkan Allah. Kalau enggak bisa apa-apa kamu. Makanya doanya kan wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Tidak boleh seorang dai menisbatkan keberhasilan dakwanya kepada dirinya, tidak boleh. Nisbatkan kepada Allah. Ini doa luar biasa ini. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah ikatan buhul kekeluh yang ada di lisanku. Berarti apa? Berarti seorang dai itu harus belajar, harus ngomong, punya skill, harus belajar ngulang-ngulang. Kapan lalu saya sampaikan, saya dulu tuh Pak, pertama kali khutbah itu SMA. Khutbahnya 15 menit. Sebelum naik mimbar disuruh orang tua saya, ibu saya, ente sak durunge naik mimbar ceramah dulu nuk ngarepku, tak rungokno ceramahmu iku. Jadi nek ceramah 15 menit untuk mimbar itu artinya 30 menit. 15 menit di rumah dulu ngomong untuk ngarepe emakku. Wedi anake salah ngomong. Ya. Harus latihan. Terus apa di? Fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya orang yang aku dakwah itu ngerti ucapanku. Jadi enggak yang penting tak sampai enggak. Kamu harus berusaha bagaimana mereka paham. Doakan di malam hari. Yafqahu, minta sama Allah, ya Allah berikan orang yang aku dakwai pemahaman terhadap apa yang aku. Setelah itu Nabi Musa minta lagi apa mintanya? Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah jadikan untukku wazir pembantu. Jadi ojo egois dalam dakwah. Awakmu butuh konco. Awakmu butuh konco. Jangan menganggap orang yang datang rival, teman, saling menopang. Gak bisa dijeni dewi, gak bisa. Wong Nabi Musa itu loh nabi, njaluk konco. Jadikan aku pembantu, jadikan aku orang lain sebagai pembantu, jadikan untukku orang lain sebagai pembantuku. Minta pembantu. Nah, ini sebelum dakwah Nabi Musa sudah noto-noto. Maka dari itulah Nabi Musa minta Nabi Harun. Haruna akhi, ya. Pilihlah Harun ya Allah untuk menyertai aku. Akhirnya Nabi Harun diangkat jadi nabi. Ngerewangi Nabi siapa? Musa. Wes akhirnya berangkat Pak. Berangkat kemana? Berangkat ke Mesir mendakwai Fir'aun. Ya, mendakwai apa? Fir'aun. Disuruh ngomong sing baik-baik. Wa qula lahu qawlan layyina. He Musa, he Harun, datangi Fir'aun, ngomong sing api-api, ojo sing keras-keras. Nabi Musa itu diwara sama Allah Subhanahu wa taala, nek ngomong nang Fir'aun sing api-api. Ojo sing kasar-kasar. Berangkat, Nabi Musa dikasih mukjizat untuk membuktikan kebenarannya. Lah mukjizat itu sesuai kondisi kaum. Pada zaman itu
Orang-orang Mesir sangat menggandrungi seni sihir menyihir. Pada waktu itu orang Mesir sangat menggandrungi seni magic. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih mukjizat kepada Nabi Musa sesuai kondisi kaumnya. Maka dikasih apa? Tongkat. Tangannya Nabi Musa bisa apa? Warnanya apa? Putih. Ya, bisa putih. Akhirnya Nabi Musa datang mendakwai Fir'aun, ya, melihat apa Musa mendatangi Fir'aun mendakwainya, tapi nggak mau karena Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Iki gak sekedar sirik, dia ngaku tuh teman-teman ini welek-welek menungso sepanjang sejarah kehidupan Fir'aun, karena dia mengaku dirinya apa? Tuhan. Ana rabbukumul a'la, nuwemen iki ya. Akhirnya Nabi Musa datang membawa tongkat, kemudian si Fir'aun mengumpulkan apa? Para penyihir yang sakti-sakti itu dikumpulkan, terus terjadi dialog antara Nabi Musa sama penyihir ini. Ayo, siapa yang duluan? Akhirnya penyihir ini melemparkan apa? Tali-tali mereka. Terus tali-tali itu berubah jadi apa? Ular. Itu enggak berubah, Pak. Tali ya tali. Tapi apa? Yukhayyal fi andarin nas. Ya, penyihir-penyihir ini menghipnotis, mentahyil mata-mata manusia, sehingga manusia yang hadir waktu kejadian itu melihat itu tali-tali berubah jadi ular, padahal aslinya tali tetap tali, tapi matanya manusia yang dibikin melihat seakan-akan itu apa? Seperti ular, padahal si tali gak berubah. Huwa hiya al-kibal ya, lam tataghayyar, nggak berubah sama sekali. Kemarin ada orang bilang, Ustaz ini gimana Ustaz, istri saya ini kayaknya kena sihir Ustaz. Kalau di rumah itu katanya di rumah itu penuh dengan aneh-aneh, mau pegang HP-nya jadi ular. Itu HP tetap HP, padahal rumah itu kayak retak-retak. Di rumah itu ada pocong, ada macan, macam-macam. Aslinya ada enggak? Tolong dijawab. Aslinya enggak ada. Matanya ini kena sihir. Itu kerjaannya penyihir. Penyihir itu kelakuannya ada 3. Kelakuannya penyihir itu ada 3. Yang pertama, al-imrad, membuat sakit. Warung laris, tiba-tiba kok ana warung liya. Lorwati warung sing pertama iki. Gara-gara iki biasa wong Lamongan ngono kuwi iku. Betul enggak? Enggak. Ya, Lorwati Pak, santet. Akhirnya dadi kembang bayang. Ngerti kembang bayang? Nek jare wong Surabaya kembang amben, gak waras-waras, gak sida mergawe, gak sida marung, kuru awake, disantet tonggone padha warunge. Nah, bahaya, ojo dilakoni. Nomor 2, kerjaannya penyihir itu nomor setunggal napa niku wau? Ngelarakno, ya ngelarakke. Nomor 2, al-qatl, mateni, membunuh. Bisa Pak, membunuh Pak, lewat santet, lewat mimpi, bunuh. Yang nomor 3, kerjaannya penyihir apa? At-tafriq bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami istri. Itu penyihir Pak, kono api iblis. Makanya kan haddus sahir darbuhu bisaif, hukuman penyihir itu ditebas kepalanya dengan pedang kalau ada hukum Islam. Kalau ada hukum Islam, penyihir itu ditebas kepalanya dengan pedang. Makanya hati-hati ya, jangan nyihir Pak. Jangan nyihir. Kembali ke materi. Mereka melemparkan tali-tali, maka Nabi Musa melemparkan apa? Tongkat. Tongkatnya Nabi Musa berubah jadi apa? Jadi ular. Ini berubah di mata manusia atau memang berubah sungguhan?
Tolong dijawab. Sungguhan. Dan itu para penyihir ngerti. Loh, iki gak takhiyil, iki bener-bener ulo bener-bener tongkat dadi ulo. Akhirnya para penyihir iku akhirnya masuk Islam. Diancam sama Fir'aun, kok iso masuk Islam sebelum aku izinkan? Tak salib awakmu nek gak masuk Islam. Nek elok Musa, saya akan salib kalian dan akan saya bunuh, saya salib di batang kurma. Diancam, Pak. Nah, seperti itu. Lah Fir'aun semakin ganas, Pak, menyiksa Bani Israel. Konsekuensi benci dengan Nabi Musa adalah membenci kaumnya Nabi Musa. Maka Bani Israel ini disakiti, ditimpa kehinaan, diadab dan seterusnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah timpakan kepada Fir'aun kesialan. Banyak, Pak, apa saja itu dikasih kemarau panjang. Dikasih apa lagi? Dikasih banjir bandang. Allah kirim belalang. Belalang banyak di Mesir. Belalang ini makan makanan, sisa-sisa makan dimakan, penuh dengan belalang. Nomor 4, Allah kirim kutu, ulat, sehingga memakan makanan yang mereka simpan. Terus Allah kirim katak, dan semua air itu berubah menjadi apa? Darah. Ya, ini cerita singkatnya saja, nggak saya baca semua. Akhirnya mereka bingung, loh kok jadi gini? Apa ini kita kualat Bani Israel ini? Setelah menyiksa Bani Israel, menghabisi Bani Israel, menjahati Bani Israel, kok kita ditimpa aneh-aneh begini? Ya, akhirnya mereka datang ke Nabi Musa, jaluk tolong Nabi Musa. Surat Al-A'raf 131. Qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Intinya jaluk minta maaf sama Nabi Musa, tolong berdoalah kepada Tuhanmu agar Allah menyingkap musibah ini. Akhirnya Nabi Musa berdoa, berhenti, Pak. Bencana itu berhenti. Zaman berlalu, ingkar lagi Fir'aun ini, jahat lagi, Pak. Bani Israel dihabisi, disikat, dibunuhi, ditindas. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir menuju Holy Land. Apa Holy Land? Tanah suci mereka di mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina. Palestina itu mana? Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa, Yerusalem. Ya. Akhirnya mereka semuanya digiring oleh Nabi Musa, berangkat semuanya, laki-laki, perempuan, anak berangkat semuanya, Pak. Dikejar-kejar tentara Fir'aun sampai di depan adalah lautan. Laut apa itu? Laut Merah. Di belakang adalah pasukan terkuat di muka bumi pada zaman itu. Lihat ke belakang pasukan jahat, lihat ke depan lautan. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkatnya. Maka tongkatnya setelah dipukulkan, Laut Merah terbelah. Ya, ini ada di surat As-Su'ara. Ayat mana? Ayat 61, 62. Enggak saya baca semuanya, urutannya saja ya. Akhirnya terbelahlah Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa dan semua Bani Israel masuk ke Laut Merah itu, nyebrang sampai Nabi Musa dan Bani Israel ada di daratan Syam, tepatnya di, kalau sekarang ya, di daerah Madian sekarang, Zordania Selatan atau Saudi paling utara. Sampai dikejar oleh tentaranya Firaun di tengah laut, belum sampai ke pantai, belum sampai ke daratan, Allah kembalikan Laut Merah sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, mati, binasa semuanya. Ya, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Ya, gak bisa. Walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadul maut qala inni tubtu al-an. Wis gak bisa, wis selesai wis. Sudah sekarat, gak bisa, gak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wih, selesai Fir'aun. Nabi Musa sama Bani Israel ada di dataran Syam. Diselamatkan Allah, berjalan di padang pasir.
ketemu kaum itu nyembah berhala. Loh, baru diselamatkan Allah. Bani Israel itu loh, baru diselamatkan Allah, balelo lagi. Lihat kaum nyembah berhala, pengen niru. Bahaya tasyabuh bil kufar ini, bahaya. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir ini punya sesembahan. Jalo dikekno patung. Buka mangkel Nabi Musa. Wah, mesti buru diselametno kaken pola. Baru diselametno Allah, ngelewati kaum yang nyembah berhala, minta dibuatkan berhala. Marah Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian orang-orang bodoh. Setelah itu mereka ini diajak kembali ke tanah Baitul Maqdis, tanah nenek moyangnya Nabi Yakub itu loh, di Baitul Maqdis. Karena yang membangun pertama kali Masjidil Aqsa itu Nabi Yakub, Israel, Nabi Israel. Nama lainnya Yakub kan Israel, bukan negara Israel. Bukan ngomong itu ya. Setelah itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk ngejak Bani Israel masuk, nggak mau. Ya madza qala ta'ala, ya qaumi idkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei kaumku Bani Israel, ayo kita masuk ke tanah Palestina, Baitul Maqdis, tanah suci kalian. Nggak mau mereka. Inna lanadkhulaha, gimana? Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha madamu fiha. Kami gak akan mau masuk karena di sana ada kaum Jabbarin. Jabbarin itu kaum gede, kaum Amalek, kaum gede badannya. Bani Israil gak wani, diajak jihad fisabilillah. Ayo jihad, kita diperintahkan Allah jihad. Mereka gak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna kok itu. Kamu peranglah sendiri sama Tuhanmu, kami duduk di sini saja. Kalau sudah menang baru kita akan masuk. Makanya perhatikan, itu kisah itu tembus sampai kisah perang Badar, Pak. Perang Badar itu jumlahnya kaum muslimin cuma sedikit, jumlahnya orang kafir banyak. Para sahabat diajak Nabi perang. Maka sahabat Nabi namanya Mikdad berkata, wallahi ya Rasulullah, la naqulu lakum kama qalat banu Israil li Musa idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun, la walakinna naqul idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami enggak akan berkata seperti Bani Israil waktu diajak Nabi Musa, pergilah kamu wahai Musa dan Tuhanmu, kami di sini duduk. Enggak, tapi kami berkata kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah wahai Rasulullah, engkau bersama Tuhanmu dan kami semuanya ikut bersamamu. Itu bedanya Bani Israil sama sahabatnya Nabi Muhammad. Enggak mau, Pak. Nabi Musa diganyangi sama Bani Israil. Mengerti diganyangi, digegiloi. Sampai akhirnya Nabi Musa wafat, belum bisa masuk apa? Baitul Maqdis. Dihukum Allah lontang lantung, gak punya negara. Bani Israil muter-muter berapa tahun? 40 tahun muter-muter, gak punya negara, Pak. Lontang lantung. Terakhir sebentar lagi selesai. Kesimpulannya terakhir, akhirnya Allah utus Nabi, sahabatnya Nabi Musa, Fata Musa, siapa namanya? Allah utus Nabi setelah Nabi Musa, tapi bukan Rasul, Nabi. Tidak mendapatkan syariat baru, menguatkan syariatnya Nabi siapa? Musa. Namanya siapa? Hah? Nabi siapa? Siapa? Sampai iso jawab nih, gak iso gak gelemari. Ayo, siapa? Nabi siapa? Yusak bin Nun. Nabi siapa? Yusak bin Nun. Karena mereka ini Pak lontang lantung gak punya negara, tobat mereka datang ke Nabi Yusak bin Nun. Nabi Yusak bin Nun, tolong pimpin jihad, kita bosen wis duk gurun pasir, pengen masuk ke Baitul Maqdis, kita siap mati sudah, tolong dipimpin kami ini jihad. Tobat mereka, tobat jadi orang baik semuanya. Akhirnya pintu jihad dibuka, dipimpin Nabi siapa tadi? Yusuf. Perang Bani Israil melawan kaum Amalek, Jabbarin, perang. Kira-kira perangnya itu terjadi di kota Jericho. Kota Jericho itu kota Ariha.
kota terendah di muka bumi. Sebagian ada yang mengatakan di situ terjadi perang dahsyat, Pak. Mereka sudah tobat, sudah jadi orang baik-baik ini. Orang baik-baik mereka. Terjadi perang dahsyat, hampir menang, ternyata matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam kan berhenti, diterus esuk meneh. Akhirnya Nabi Yusak bin Nun berdoa. Nabi Yusak bin Nun berdoa kepada Allah agar matahari itu ditahan. Ini Bani Israil njaluk apa dituruti sama Allah. Laut dibelah, matahari berhenti. Tapi sik balelo wae Bani Israil. Matahari ini berhenti, Pak. Sampai menang. Menang, Pak. Kalah bangsa Amalek itu, kaum apa tadi namanya? Kaum Jabarin kalah, minggat semuanya, Pak. Menang. Bani Israil dipimpin siapa? Yusak bin Nun. Ngono ku balelo meneh. Apa balelonya tahu enggak? Tak kasih tahu sampean. Seluruh para nabi tidak boleh makan ghanimah. Ngerti ghanimah? Rampasan perang itu enggak boleh, kecuali Nabi Muhammad tok sallallahu alaihi wasallam yang boleh. Maka sama Nabi Yusak bin Nun ghanimah dikumpulkan, Pak. Bisa dipahami enggak ini? Kan enggak boleh dimakan nih, harus dikumpulkan. Biasanya kalau sudah kumpul akan turun api melahap habis ghanimah itu. Waktu dikumpulkan semua, ternyata api nggak turun-turun. Api nggak turun-turun, Pak. Kata Nabi Yusak bin Nun, oh ini berarti ada yang nyuri. Dan baru menang, sudah nyuri lagi. Setelah diteliti ternyata ada yang curang, ada yang menyembunyikan apa? Hah? Undi-undi, kok undi-undi sih? Menyembunyikan apa? Emas, kepala sapi, ya, betul ya? Kepala sapi, tapi emas. Akhirnya ketahuan, Pak, diambil, ditaruh di kumpulan ghanimah, langsung datang api melalap habis. Itu termasuk kekhususan Nabi Muhammad, dihalalkan apa? Ghanimah, terbakar. Akhirnya masuklah ke Baitul Maqdis, aman, kembali ke negerinya Nabi Yakub. Tapi nanti akan terusir kembali, muncul musuh baru. Siapa itu? Besok insyaallah kita akan jelaskan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai Nabi siapa tadi terakhir? Yusak bin Nun. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.